Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guys. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Berikut ini adalah kelanjutan cerita tersebut. Yono baru saja pindah ke rumah barunya di sebuah kompleks perumahan. Setelah membantu mengangkut barang-barang, ia duduk terdiam sejenak di ruang tamu yang masih kosong. Menatap sekeliling, ia merasa sedikit asing dengan lingkungan barunya. Namun di sisi lain, ia merasa lega bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan tenang. Keesokan harinya, Yono memutuskan untuk berkeliling menjajaki lingkungan sekitar. Ia menyapa tetangga-tetangga barunya dengan ramah. Ada pula yang lebih dulu menyapanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Yono merasa disambut dengan hangat di lingkungan barunya. Hari demi hari berlalu, Yono mulai terbiasa dengan suasana di rumah dan lingkungan barunya. Ia menikmati ketenangan yang ditawarkan oleh kompleks perumahan itu. Tak jarang ia duduk di teras depan sambil menyeruput kopi hangat, mengamati aktivitas tetangganya. Pada suatu hari, tetangga sebelah rumahnya mengundang Yono untuk menghadiri acara arisan RT. Yono pun hadir dan berkenalan dengan banyak warga sekitar. Perlahan tapi pasti, Yono merasa semakin menyatu dan diterima di lingkungan barunya itu. Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang baru pindah rumah perlu waktu untuk beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan barunya. Dengan sikap ramah dan terbuka, pada akhirnya Yono dapat diterima dengan baik oleh para tetangganya. Bro, dengerin nih cerita Sumenggiling yang bakal bikin bulu kudukmu ngacir. Pada suatu malam yang krik-krik, gue lagi asik begadang sambil ngedon game. Tiba-tiba, lampu langsung kedap-kedip kayak mau narik jaipong. Waduh, jangan bilang listrik modar, gue membatin. Tapi ternyata bukan itu doang yang terjadi. Secepat kilat, gue nangkep sekelebatan bayangan item di pojokan kamar. Gue kaget dan melongo sampai game over dengan indah. Apaan tuh? Jangan-jangan makhluk gaib lagi iseng, gue bergidik ngeri. Dengan keberanian bak satria pemberani, gue mulai mencari sumber bayangan aneh itu. Tapi gak ada apa-apa selain spray dan kardus-kardus bekas, mungkin cuma bayanganku sendiri. Gue mencoba menenangkan diri. Namun, belum lama gue melupakan kejadian tadi, tiba melihat benda nyata aneh bergerak di sudut. Waduh, kali ini bukan hayalanku lagi. Jantung gue serasa mau lompat dari rongganya. Dengan langkah ala maling kendil, gue mendekati sudut tersebut. Dan, kalian tahu apa yang gue temukan? Seekor tikus item kelaparan sedang menggerogoti sisa remah keripik. Pantesan ada bayangan gaib, ternyata cuma makhluk kecil yang kelaparan. Gue langsung tergelak dan untuk pertama kalinya, bersyukur ketemu tikus di kamar. Pada malam sebelumnya, peristiwa aneh itu terjadi. Seekor tikus mungil yang kelaparan menjadi penyebab bayangan hitam yang membuatku ketakutan. Aku tertawa, merasa lega karena ternyata bukan makhluk gaib seperti yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk membereskan ruangan bawah tanah di rumahku. Ruangan itu jarang digunakan, hanya untuk menyimpan barang-barang tak terpakai. Aku menuruni tangga menuju ruangan sempit dan gelap itu dengan membawa senter di tanganku. Setelah mengumpulkan beberapa barang tak terpakai, aku bermaksud kembali ke lantai atas. Namun, alangkah terkejutnya ketika pintu ruangan itu terkunci rapat dari luar. Aku mencoba mengguncangnya sekuat tenaga. Tetapi pintu tak mau terbuka sama sekali. Rasa panik mulai menjalari diriku. Tiba-tiba, aku mendengar suara anak kecil seperti sedang bermain dan tertawa cekikikan dari sudut ruangan. Suaranya sayup-sayup, seakan datang dari balik dinding. Bulu kuduku seketika meremang. Aku menyorotkan senter ke segala arah, namun tak menemukan seorang anak pun di sana. Siapa di sana? Keluarlah jika ada orang, seruku dengan suara bergetar. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Detik berikutnya, suara tawa cekikikan anak kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan memenuhi ruangan. Jantungku berdegup kencang, pikiranku kalut. Apakah itu hantu anak-anak yang bergentayangan?
Atau hanya ilusi semata? Aku kembali menggedor pintu. Berteriak meminta tolong sambil berharap ada yang mendengar dan menolongku keluar dari situasi mengerikan ini. Aku terus menggedor pintu dan berteriak meminta tolong, namun sia-sia. Suara tawa cekikikan anak kecil itu tak juga berhenti, seakan mengejakku dalam ketakutan. Rasa ngeri menyelimutiku semakin pekat, tiba-tiba senterku berkedip dan padam. Kegelapan total menyelubungiku. Aku terdiam kaku, mencoba menajamkan seluruh indera dalam sunyinya ruangan. Namun, kemudian ku dengar suara langkah kaki kecil berderap mendekat dari sudut ruangan yang gelap gulita. Derap langkah itu terdengar ringan namun beraturan, seakan milik seorang anak yang sedang berlari-lari riang. Aku membeku di tempatku berdiri. Bisikan rendah sayup-sayup terdengar, seperti senandung anak kecil. Makian ketakutan nyaris terlontar dari bibirku. "Jangan mendekat!" "Siapa di sana?" seruku memperingatkan dengan suara bergetar hebat. Namun, derap langkah kecil itu terus mendekat ke arahku dalam gelap gulita. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan dingin di kakiku, seolah ada tangan kecil yang menyentuhku. Aku menjerit histeris dan refleks menendang ke arah datangnya sentuhan mengerikan itu. Sayup-sayup, aku mendengar seperti erangan kesakitan anak kecil di kegelapan, jantungku berdebar keras, peluh memenuhi tubuhku. Telingaku seperti menangkap isakan lirih dari sudut ruangan. Namun, aku terlalu ketakutan untuk memastikannya. Aku kembali menggedor pintu sekuat tenaga sambil menjerit meminta pertolongan. Berharap ada yang segera membukanya sebelum hal buruk terjadi. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup liar bagaikan genderang perang. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang gemetar hebat. Mimpi buruk itu terasa begitu nyata, menguncinya dalam dimensi horor yang mencekam. Dengan mata terbelalak, ia menyapukan pandangannya ke sekeliling kamar yang remang-remang. Hanya keheningan yang menyambutnya, hanya derau napasnya yang memberatkan udara. Perlahan, kesadarannya kembali mengambil alih, menggiringnya dari belenggu mimpi mencekam tadi. Ranjangnya seperti disiram ribuan jarum es, seperai basah oleh keringat dingin yang merembes dari setiap pori-porinya. Ia bisa merasakan detak jantungnya bergema di telinganya sendiri, bergaung bagai genderang perang yang mengumandangkan kengerian. Mimpi itu, begitu hidup, begitu menakutkan. Suara tawa cekikikan anak kecil itu masih bergaung memantul di kepalanya, menghantui setiap sudut benaknya. Kabut mimpi perlahan memudar, menyisakan rasa ngeri yang membekas begitu kentara. Dengan tangan gemetar, ia meraih segelas air di nakas, meneguknya perlahan. Cairan segar itu meluncur melewati kerongkongannya yang kering kerontang, sedikit meredakan kepanikannya. Namun, bayang-bayang mimpi buruk itu masih menari-nari di pelupuk matanya, mengukir ketakutan yang mencengkeram ulu hatinya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berlari liar. Satu demi satu, ia mengumpulkan kembali kepingan kesadarannya. Mengusir bayang-bayang mengerikan itu dari pikirannya. Hanya mimpi, ia mengulang kalimat itu bak mantra untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela, menyapa wajahnya yang masih dihantui kepayahan. Mimpi buruk semalam sukses mencengkeram ketakutannya dalam jeratan yang membekas hingga pagi menjelang. Enggan untuk kembali terlelap, ia bangkit dari ranjang dengan langkah terseret. Kepalanya masih dipenuhi bayangan menakutkan dari mimpi semalam, derap langkah kecil, tawa cekikikan yang memilukan, dan sentuhan dingin yang meremangkan bulu kuduk. Sungguh pengalaman yang mengguncang hingga ke relung terdalamnya. Mencoba mengalihkan pikirannya, ia memutuskan untuk memulai aktivitas seperti biasa. Setelah membasuh wajah dan menggosok gigi, ia bergegas menyiapkan sarapan. Namun bahkan aroma sedap kopi panas pun tak mampu sepenuhnya mengusir jejak-jejak mimpi buruk itu dari benaknya. Sepanjang hari, bayangan mengerikan itu seperti bayang-bayang yang mengintip dari celah-celah kenangannya. Setiap suara anak kecil yang tertangkap telinganya membuatnya tersentak waspada. Bahkan ketika ia melintas di dekat pintu ruang bawah tanah,
Melintaslah kilas-kilas mimpi mengerikan itu kembali berputar, malam pun kembali tiba dengan langkah membawa kengerian baginya. Cahaya remang di setiap sudut rumah seakan menyimpan makhluk-makhluk tak kasat mata yang siap meluncur ke dalam mimpi-mimpinya. Ia berbaring di ranjang dengan was-was, berharap kali ini tidurnya akan tenang tanpa diganggu mimpi buruk seperti semalam. Namun bagaimanakah nasibnya malam ini? Akankah mimpi mengerikan itu kembali menghantuinya dengan membawa ketakutan yang mencekam? Atau justru ketenangan akan memeluknya dalam buaian mimpi indah yang menyejukkan? Hanya rembulan dan fajar esok yang akan menjawab pertanyaan itu. Malam telah menggantung di langit, sinarnya yang pucat merembes masuk melalui jendela. Ia memutuskan untuk membersihkan diri sebelum terlelap, berharap dapat mengusir bayang-bayang mimpi buruk yang menghantuinya. Dengan langkah gontai, ia melangkah menuju kamar mandi. Uap hangat dari shower room membuatnya sedikit rileks. Namun, ketika ia membuka pintu shower, sesuatu yang mengerikan menyambutnya di balik tirai yang berkibar. Di sana, berdiri sosok mengerikan yang membuatnya membeku di tempat. Wajah pucatnya dibaluri darah segar yang merembes dari pelupuk mata dan mulutnya yang menganga lebar. Rambutnya yang panjang dan awut-awutan menutupi sebagian wajahnya yang mengerikan. Jemari kurusnya mencengkeram erat pegangan shower. Seolah siap melayangkan kuku-kukunya yang panjang dan tajam, makhluk itu adalah kuntilanak. Salah satu hantu yang paling ditakuti di negeri ini. Begitu mengerikan dan menyeramkan, persis seperti dalam mimpi-mimpi buruknya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Rasa ngeri yang amat sangat mencengkeram ulu hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan kamar mandi itu. Pikirannya kalut, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan tak terkira. Dengan napas terengah, ia tiba di ruang tengah. Kedua kakinya lemas seakan seluruh tenaganya terkuras untuk berlari. Namun rasa takutnya membuatnya tak berani berhenti. Dengan bergetar hebat, ia meraih kunci mobil dan bergegas menuju pintu depan. Tak ada yang mampu membuatnya bertahan lebih lama di rumah itu malam ini. Mimpi buruknya kini menjadi kenyataan yang membuatnya bergidik ngeri. Tanpa berpikir panjang, ia segera memacu mobilnya meninggalkan rumah dan melaju di jalanan yang gelap dan sepi. Malam ini, ia tidak ingin pulang ke rumah itu sendirian. Tidak setelah pengalaman mengerikan bertemu dengan kuntilanak yang menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur membasahi pelipisnya. Ia memacu mobilnya menelusuri jalanan yang lengang, berusaha menjauh dari rumahnya yang kini terasa seperti kubangan ketakutan. Namun, ternyata rasa ngeri itu terus mengejarnya bahkan di dalam mobil sekalipun. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan samar di bangku belakang. Seketika bulu kuduknya meremang saat melihat sosok mengerikan yang amat dikenalinya. Di sana, duduk dengan tenang seekor kuntilanak yang tadi ditemuinya di kamar mandi. Darah masih merembes di wajahnya yang mengerikan, rambutnya yang awut-awutan menutupi sebagian matanya yang cekung. Ngeri menguasai dirinya, membuatnya nyaris kehilangan kendali atas setir mobil. Namun yang lebih mencengkangkan adalah ketika kuntilanak itu tidak sendirian. Di sisinya, bermain-main dengan riang gembira, adalah sekumpulan anak-anak kecil. Wajah mereka sumringah dihiasi senyum polos bak malaikat kecil. Namun, ada yang janggal dari penampilan mereka. Sebagian wajah anak-anak itu ternoda darah segar. Suara tawa cekikikan anak-anak itu memenuhi kabinnya, bercampur dengan erangan para sang kuntilanak. Kedua tangannya semakin mencengkeram erat setir, berharap ini semua hanyalah ilusi belaka. Namun, ketika salah satu anak kecil itu menoleh ke arahnya sambil menyunggingkan senyum mencekam, nyalinya benar-benar menciut. "Jangan mengganggu kami, Pak. Kami hanya ingin bermain," ujar anak kecil itu dengan nada mencekam yang sama sekali tak cocok dengan wajah polosnya. Sekujur tubuh pria itu membeku, dijalari rasa ngeri yang tak terkira. Tanpa berpikir panjang lagi, ia menginjak pedal gas hingga melesat meninggalkan bayangan mengerikan itu di kejauhan. Berharap melarikan diri merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari kengerian yang menantinya jika terus terjebak dalam situasi mencekam ini. Rasa ngeri yang amat sangat kembali melingkupi dirinya.
Tanpa membuang waktu lebih lama, pria itu berbalik dan berlari secepat yang kakinya bisa lakukan menuju rumah makan yang masih ramai oleh para pengunjung. Ia harus mencari perlindungan di antara keramaian ini, meninggalkan bayang-bayang mengerikan yang tak henti menghantuinya. Dengan napas tersengal, ia mencapai pintu masuk dan merangsek menerobos kerumunan orang. Beberapa pengunjung melemparkan pandangan heran kepadanya, tetapi ia tidak peduli. Kengerian yang melingkupi dirinya mengalahkan segala rasa malu. Begitu tiba di meja kasir, tanpa basa-basi ia langsung memohon pertolongan pada petugas di balik konter. Dengan suara bergetar, ia menceritakan pengalamannya yang mengerikan dan meminta agar mobilnya bisa dititipkan di sana untuk sementara waktu. Petugas itu menatapnya dengan bingung, namun melihat kepanikan di wajahnya, akhirnya mengangguk dan mengambil kunci mobilnya. Setelah menyelesaikan urusan mobilnya, pria itu bergegas menuju toilet dan mengunci dirinya di salah satu bilik. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menghubungi sahabat karibnya. Kepanikan meracaukan kata-katanya saat menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Namun sahabatnya itu berhasil menenangkannya dan setuju untuk menjemput serta menampungnya untuk semalam. Selama menunggu di toilet, pria itu terus waspada akan kemunculan lagi dari bayang-bayang mengerikan tersebut. Setiap kali pintu terbuka, jantungnya seakan melompat di kerongkongan. Tetapi untunglah sahabatnya datang menjemput tak lama kemudian. Dengan masih diselimuti rasa takut, pria itu bergegas masuk ke mobil sahabatnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sahabatnya, ia mencengkeram erat pinggiran jok mobil, was-was kalau makhluk mengerikan itu muncul lagi di mana saja. Hingga akhirnya ia tiba di rumah sahabatnya dengan selamat. Malam itu, meskipun berada di rumah orang lain, ketenangan baru bisa sedikit mengusir ketakutannya. Bayangan mimpi buruk dan pengalaman M. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah seolah mengejek pengalaman mengerikan yang baru dialaminya semalam. Pria itu masih enggan untuk kembali ke rumahnya sendiri setelah peristiwa mencekam bertemu dengan kuntilanak dan anak-anak mengerikan itu. Siang harinya, saat berjalan-jalan di komplek perumahan tempat sahabatnya tinggal, ia bertemu dengan salah seorang tetangga yang berwajah ramah. Awalnya mereka saling menyapa dan basa-basi seperti biasa. Namun entah bagaimana, percakapan mereka kemudian berbelok membahas rumah pria itu yang ternyata menyimpan kisah kelam di masa lalu. Oh, jadi itu rumah yang dulu sempat kosong bertahun-tahun setelah insiden tragis itu, ujar si tetangga dengan raut wajah berubah muram. Pria itu mengernyitkan dahi, jantungnya berdebar kala mendengar kata, insiden tragis. Rasa penasaran dan ngeri yang bercampur aduk membuatnya bertanya lebih lanjut. Ternyata, seperti diceritakan sang tetangga, rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang bahagia, seorang ibu muda dan dua anak lelakinya yang masih kecil. Suaminya bekerja di luar kota sehingga jarang ada di rumah. Pada suatu malam sekitar 5 tahun lalu, terjadi peristiwa mengerikan yang menewaskan ibu dan kedua anaknya secara tragis. Seorang perampok masuk dan merampok rumah itu. Sayangnya, ibu dan anak-anaknya ada di rumah saat itu. Perampok itu kalap dan membunuh mereka dengan sadis, memotong leher si ibu dan mencekik kedua anaknya hingga tewas. Semua tetangga di komplek ini gempar. Teriakan ibu itu begitu memilukan, tapi tak ada yang sempat menolongnya tepat waktu, sambung si tetangga dengan nada ngeri terpancar di wajahnya. Mendengar cerita itu, pria itu merinding hebat. Jadi tidak heran jika ia mengalami penampakan mengerikan semalam, barangkali itu adalah arwah penasaran si ibu dan kedua anaknya yang terbunuh tragis. Tiba-tiba segalanya masuk akal baginya. Tetangga itu kemudian melanjutkan, setelah kejadian itu, rumah itu sempat dikosongkan bertahun-tahun. Setelah mendengar kisah tragis di balik rumahnya dari tetangga itu, pria itu merinding hingga ke sumsum tulang belakangnya. Pengalamannya bertemu penampakan kuntilanak dan anak-anak mengerikan kini terbukti berhubungan dengan peristiwa berdarah 5 tahun lalu yang menewaskan seorang ibu dan dua anak kecilnya. Tidak heran jika arwah-arwah penasaran mereka terus bergentayangan di rumah itu. Selama beberapa hari ke depan, pria itu mencoba untuk tetap tinggal di rumahnya.
Namun, ketakutan terus membayangi setiap sudut pikirannya. Pada malam hari, ia seringkali tersentak dari tidurnya dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya akibat mimpi buruk tentang kuntilanak dan anak-anak mengerikan itu. Bahkan suara anak kecil yang kebetulan terdengar dari luar pun mampu membuatnya terlonjak ketakutan. Akhirnya, setelah berperang melawan rasa ngeri yang membelitnya, pria itu memutuskan untuk menyerah dan pindah dari rumah itu. Ketenangan jiwanya jauh lebih berharga dibandingkan harus terus-menerus dibayangi teror dari arwah-arwah penasaran tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera mengontak agen properti dan memasarkan rumahnya untuk dijual. Tentu saja, ia tidak menceritakan pengalaman mistisnya itu untuk menghindari rumah itu makin dicap angker. Cukup dengan sejarah kelam masa lalunya saja. Beruntung, dalam waktu singkat, rumah tua itu terjual kepada seorang pembeli yang sama sekali tidak tahu menahu kisah tragedisnya. Pria itu lega bisa segera mengemas barang-barangnya dan mengakhiri ketakutan yang membelenggunya selama ini. Kini, dengan menempati rumah baru yang lebih tenang, pria itu dapat memulai lembaran kehidupan barunya tanpa derap langkah, tawa cekikikan, ataupun penampakan mengerikan sang kuntilanak dan anak-anaknya yang selalu menghantuinya di rumah lama. Meski kenangan ngeri itu mungkin akan terus membayangi, setidaknya ia telah terbebas dari cengkeraman teror yang nyaris saja membuat jiwanya terguncang. Cerita tamat.